Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ihya Hazeri Nur. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lama Mangkurat atau disingkat FKIK ULM. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen untuk berkontribusi dalam perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Tanggap Darurat dan P3K. Saya mengajar mata kuliah ini pada tahun ajar 2024-2025, semester genap dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah wajib, bersifat tim teaching di minat ketiga Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK ULM, yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis serta praktis di bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai manajemen tanggap darurat di tempat kerja, menganalisis emergency response plan dan prosedur basic life support, serta menghitung hospital safety index sesuai dengan kompetensi K3 yang dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran yang menerapkan sistem pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Komponen pertama dalam sistem DIA adalah Delivery. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk menunjang capaian pembelajaran. Secara umum, proses perkuliahan disampaikan melalui tatap muka di ruang kelas dan penggunaan Learning Management System atau LMS Simari ULM, yang dapat diakses secara bebas oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Pembelajaran dirancang dalam 16 minggu sesuai dengan kalender akademik. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Perlu diketahui, penyusunan rencana pembelajaran dilakukan berdasarkan konsep OBA atau Outcome Based Education. Materi perkuliahan disusun berdasarkan 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan menjadi 11 sub CPMK dan materi ajar. Adapun rinciannya tertera pada layar berikut. Adapun beberapa referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Komponen kedua adalah Interaction. Pada mata kuliah ini, ditetapkan dengan pendekatan Student Learning Center atau SLC untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa untuk mengeksplorasi dan penerapan konsep tanggap darurat serta P3K di tempat kerja. Dengan variasi metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah partisipatif, small group discussion, case-based learning, cooperative learning, drill and practice, presentasi dan umpan balik, penugasan project-based learning, serta pendayagunaan LMS yaitu Simari ULM. Unsur terakhir dari DIA adalah assessment. Untuk penilaian hasil belajar, mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan multi-aspek dalam pembelajaran. Penilaian dibagi menjadi 3 komponen, yaitu adalah tugas dengan bobot 40%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Untuk mengikuti ujian akhir, mahasiswa wajib memiliki kehadiran minimal 80% dari total pertemuan. Sebagai bagian dari penerapan metode case-based learning, mahasiswa diberikan tugas akhir yang diserahkan pada saat UAS berupa laporan pembuatan emergency response plan dan peta jalur evakuasi di tempat kerja. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian untuk memastikan mekanisme penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan, yaitu rubrik analitik untuk penilaian makalah, dan rubrik penilaian untuk nilai akhir mahasiswa yang terdiri dari sebagai berikut. Demikian penjelasan mengenai sistem pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment yang diterapkan dalam mata kuliah Tanggap Darurat dan P3K. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas secara luring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam K3. Rekan sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah Tanggap Darurat dan P3K. Kemarin itu adalah pertemuan kedua. Kemarin kita membahas terkait dengan kebakaran dan ledakan.
saat ini kita fokus pada manajemen fire prevention dan protection. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan kita mengenal untuk APAR dan APAT. Dan yang kedua adalah kita akan mengenal terkait dengan teknik pemadaman api. Baik, rekan sekalian, untuk kotim mata kuliah hari ini ada yang tidak hadir, Andri? Baik, izin menjawab Bapak, untuk hari ini mahasiswanya lengkap. Baik, saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi absensi di semari masing-masing. Dan sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini kita perkuliah berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari perkuliahan. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Baik, rekan sekalian, sebelum kita lanjut ke topik perkuliahan kita pada hari ini, kita akan masuk terkait dengan materi pertama. Kita akan refresh terlebih dahulu untuk pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita membahas terkait dengan api dan kebakaran, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan teori segitiga api atau fire triangle theory, di mana untuk api itu terjadi harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah adanya oksigen. Yang kedua adalah adanya panas atau heat. Yang ketiga adalah harus adanya fuel atau bahan bakar. Nah, untuk ketiga ini terjadi, kenapa harus ada? Untuk padatan, bahan bakar ini bisa terdiri dari bahan bakar padat, cair, ataupun gas. Kenapa bisa bahan bakar ini bisa padat, cair, dan gas? Api itu bisa membakar benda padat. Contohnya benda padat apa? Kayu, kertas, dan untuk yang cairan itu seperti apa? Bensin. Lalu kalau gas? Kalau gas itu contohnya seperti yang di rumah kita ada tabung namanya tabung LPG. Dan kemudian harus ada oksigen. Oksigen ini secara umum di kondisi normal itu 21% udara yang kita hirup itu terdiri dari oksigen. Baik rekan sekalian, kita lanjut. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan teknik pemadaman api. Kenapa seorang sarjana kesehatan masyarakat itu sebenarnya perlu kita memahami tentang api? Karena pertanyaan itu bisa dijawab dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pada pasal ketiga, itu undang-undang terkait dengan keselamatan kerja. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa syarat-syarat keselamatan di tempat kerja, ayat 1-nya menyebutkan bahwa kita harus mencegah, mengurangi, dan melakukan upaya untuk mengendalikan kebakaran. Nah, sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, khususnya adalah seorang ahli K3, kita harus melakukan itu di tempat kerja. NFPA dari Amerika menjelaskan bahwa ada 5 teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan starvation. Starvation itu sebagaimana katanya adalah untuk melaparkan. Artinya adalah salah satu teknik untuk mengambil atau mengurangi bahan bakar yang mudah terbakar. Contohnya seperti apa ini? Misalnya ada mobil atau bangunan tangki yang terbakar, tangkinya berisi BBM, kan kalau dipadamkan susah ya. Kalau disiram nih, ada unit damkar datang, kemudian dia nyiram, mustahil nggak untuk memadamkan? Mustahil. Sehingga upayanya apa? Biasanya untuk tangki penyimpanan bahan bakar itu ada beberapa tangki, nggak cuma satu tangki. Sehingga salah satu upayanya adalah, yang satu, biarkan terbakar, dan pisahkan yang lainnya. Jadi jangan sampai dia menjangkit. Artinya adalah biarkan dia sampai habis. Analogi lainnya adalah misalnya ada kebakaran hutan atau kebakaran lahan. Untuk meminimalisir dia menjangkit ke yang lain, maka diisolasi. Ditebang dulu semak belukar yang ada di sekitarnya, baru kemudian yang sudah terbakar biarlah terbakar agar apinya tidak meloncat ke lahan yang belum terbakar. Oleh karenanya diberikan space, dipotong dulu rerumputannya atau pohon-pohonnya agar tidak menjangkit ke yang lain. Itu adalah contoh dari starvation. Kemudian ada smothering. Ini membatasi oksigen dengan bahan bakar. Nah, ini adalah salah satu teknik yang nanti akan kita bahas pada perkuliahan hari ini. Itu salah satu tekniknya adalah memadamkan api dengan fire blanket. Apa itu fire blanket? Fire blanket atau selimut api itu bahannya adalah fiberglass. Fiberglass yang mana ini nanti gunanya adalah untuk mengisolasi api dari sumber api itu sendiri. Nanti akan kita contohkan di sesi berikutnya. Kemudian salah satunya lagi ada dilution. Nah, ini adalah fungsinya adalah untuk mengencerkan kadar oksigen pada proses pembakaran. Contohnya misalnya kayak kita memadamkan api pakai
APAR. Dan kemudian ada teknik selanjutnya adalah cooling, di mana teknik ini adalah menurunkan temperatur dari bahan yang terbakar. Kira-kira ada mahasiswa yang bisa mencontohkan ini? Oke, silakan. Mungkin saya izin menjelaskan terkait dengan cooling. Cooling atau pendinginan adalah salah satu teknik yang paling sering dilakukan di Indonesia. Salah satunya oleh pemadam kebakaran dan BPK di Indonesia. Dia tekniknya dengan cara mendinginkan suhu dari api. Sehingga dengan pendinginan tersebut diharapkan apinya akan tereliminasi atau jadi hilang, Bapak. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Jawaban yang baik. Terima kasih, Angga. Berikan aplaus. Benar, rekan-rekan sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Angga tadi, teman kita, bahwa untuk salah satu teknik dalam pemadaman, khususnya untuk teknik cooling, itu adalah teknik yang paling umum digunakan di Indonesia atau di negara-negara lain, di mana salah satu medianya adalah untuk mendinginkan bahan bakar yang sudah terbakar atau media yang terbakar. Salah satunya adalah dengan menggunakan air. Nah, itu adalah salah satu tekniknya. Dan yang terakhir itu adalah break chain reaction, di mana ini adalah teknik untuk memadamkan api dengan cara memutus reaksi pembakaran. Contohnya adalah menyemprotkan CO2. Kok bisa, Pak? Yang disemprotkan adalah CO2. Apa kaitannya? Karena balik lagi rekan sekalian, dari segitiga api tadi ada unsur apa? Oksigen. Nah, kalau misalnya CO2 ketemu sama oksigen, maka oksigennya akan berikatan dengan elemen dari CO2. Akhirnya adalah oksigennya akan hilang. Ketika oksigen hilang, apa yang terjadi? Api itu akan padam. Karena salah satu syarat untuk memadamkannya itulah hilang satu unsurnya adalah oksigen. Kita akan masuk lagi rekan sekalian terkait dengan tipe dan jenis kebakaran. NFPA, lembaga pemadam asosiasi pemadam kebakaran internasional yang home base di Amerika, standarnya seringkali digunakan oleh beberapa instansi termasuk di Indonesia ataupun juga beberapa perusahaan. Mengklasifikasikan api atau jenis kebakaran itu terdiri dari 6. Yang 6 ini digolongkan dari apa? Dari media yang terbakar. Contohnya seperti misalnya tadi ada bahan bakar minyak kayak bensin, pertamax, pertalite, ataupun gas cairan lainnya. Yang lainnya adalah kelas C, itu adalah gas yang mudah terbakar. Contohnya kayak butan, metana, kayak yang di gas yang Anda biasa temukan di LPG, entah itu di tabung melon atau di tabung yang 12 kilo. Nah, itu adalah salah satu gas yang mudah terbakar. Terus kemudian ada juga kebakaran yang melibatkan aluminium atau metal. Nah, ini masuk dalam klasifikasi D. Dan kemudian untuk yang elektrikal, ini masuk dalam klasifikasi E. Dan kemudian yang F, ini adalah klasifikasi dari ketika kita memasak atau cooking fire, akibat dari kita proses memasak di dapur. Kenapa jadi ini semua harus diklasifikasikan? Karena untuk jenis kebakaran ini beda medianya untuk memadamkannya. APAR atau alat pemadam api ringan itu adalah salah satu media untuk memadamkan api yang gunanya, sebagaimana kita balik tadi, inilah break chain reaction. Ada juga yang menggunakan unsur dilution ataupun cooling. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan. Izin bertanya, Pak, kenapa disebut APAR alat pemadam ringan? Soalnya berat APAR itu yang ulun tahu itu 5 kilo. Kan tidak semua orang tuh limang itu merasa ringan, Bapak. Mungkin itu. Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan untuk Ardan dulu. Sebenarnya APAR itu sendiri digunakan ringannya adalah untuk apinya. Jadi apabila misalnya terjadi kebakaran mula atau apinya ini masih kecil, kayak misalnya kita dengar peribahasa, api kecil itu adalah teman, api besar itu adalah lawan. Nah, untuk yang api kecil itulah masuk dalam klasifikasi api ringan. Kapan api ringan itu didefinisikan? Ada standar yang mengatakan bahwa kebakaran mula bisa digunakan APAR untuk memadamkannya adalah ketika kebakaran ini terjadi pada 30 detik awal saja rekan sekalian. Sampai pada 1 menit. Golden time-nya di sana. Jadi kalau misalnya nih terjadi kebakaran, kita padamkan dengan APAR pada durasi golden time-nya 30 detik sampai dengan 1 menit, maka kemungkinan berhasilnya mendekati 100%. Nah, kita lanjut kepada materi rekan sekalian. Ini adalah klasifikasi dari tipe APAR. APAR, kalau berdasarkan tadi jenis kebakarannya terdiri dari 6. Nah, kalau APAR-nya juga terdiri dari 6.
Yang pertama adalah wet chemical atau bahan kimia yang basah. Nah, ini digunakan untuk yang kelas F, untuk yang cooking fire. Nah, sedangkan untuk yang warna krim, ini adalah untuk tipe foam atau busa. Busa ini digunakan untuk salah satu pemadamannya jika terjadi kebakaran pada oil base. Misalnya bahan oli yang terbakar, maka pemadamannya dengan menggunakan foam. Terus kemudian ada APAR yang isinya itu adalah air atau water extinguisher, di mana ini digunakan untuk memadamkan kebakaran pada sumber yang padat. Contoh misalnya kayu ataupun dari kertas. Dan kemudian ada tipe halon. Halon ini dengan label hijau, ini digunakan untuk memadamkan pada api yang melibatkan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang menggunakan metal. Nah, ini cocok untuk menggunakan halon. Untuk powder ini bisa cocok untuk 3 teratas, tipe A, tipe B, tipe C. Kayak misalnya yang kebakar adalah solid, ataupun flammable liquid, ataupun flammable gas. Ini cocok untuk menggunakan powder, ataupun dengan menggunakan CO. Alat pemadam api ringan, kalau kawan-kawan lihat, yang 5 di awal, ini corongnya itu sama semua. Berbeda untuk yang CO2, corongnya khusus. Kira-kira kenapa bentukannya harus corongnya seperti ini, seperti kerucut? Karena dia bahannya adalah gas. CO2 ini dibentuk demikian corongnya, karena apabila kita biarkan dalam jarak yang jauh, maka CO-nya nggak sampai ke sana. Daya tembaknya terbatas karena dia adalah bentuknya gas. Karenanya bentuk corongnya demikian agar daya semburnya maksimal. Ketika CO2 ini digunakan khusus untuk kebakaran yang melibatkan komponen listrik, namun kita tidak ingin merusak komponen tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti di rumah sakit. Misalnya di rumah sakit ada alat-alat mahal yang bisa digunakan untuk pemeriksaan pasien. Kalau misalnya kita semprot dengan tipe yang lain, tipe powder misalnya. Tipe powder ini bisa untuk komponen listrik, tapi itu nanti akan merusak alatnya. Kenapa? Karena powder ini ada bubuk yang masuk ke dalam komponen alat. Ketika terkena panel listrik, itu nantinya akan menimbulkan reaksi. Dan itu bisa merusak komponen listrik itu sendiri. Kalau kita semprotkan gas, maka kita akan menghilangkan atau mengurangi kadar oksigennya, dan hilang sepenuhnya tanpa mengeluarkan partikel-partikel tertentu. Oleh karenanya, ini cocok untuk digunakan pada komponen listrik yang terbakar, ataupun kita ingin menyelamatkan aset atau benda yang ingin terbakar itu tadi sendiri. Nah, kemudian kita masuk terkait dengan materi selanjutnya, itu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ketentuan dari APAR itu sendiri. Di mana itu diletakkan, jaraknya seperti apa. Nah, untuk APAR berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 1980, itu diatur dari jarak dan juga peletakan. Jaraknya, kalau dalam peraturan, disebutkan bahwa tingginya tidak boleh kurang dari 15 cm dari lantai, dan tidak boleh lebih tinggi dari 125 cm dari lantai. Dia harus menggantung. Dan jaraknya itu harus berjarak maksimal 15 meter antar satu APAR ke APAR lainnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari rekan sekalian? Oke, silakan Revina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak, terkait ketentuan mengenai APAR berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 1980, kenapa jarak antara kedua APAR itu harus sampai sejauh 15 meter dan juga kenapa tingginya itu harus berada dalam rentang 15 sampai 125 cm begitu Bapak? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Aplaus dulu untuk Revina. Oke, rekan sekalian, untuk APAR kita mulai dulu dari tingginya. Tingginya itu ditetapkan 15 sampai 125 cm. Kenapa tidak boleh di dasar lantai? Nah, ini dikategorikan untuk beberapa APAR. Di APAR itu di dalamnya ada berisi cartridge. Cartridge itu digunakan untuk mengisi ulang APAR. Jadi APAR ini tidak sekali pakai. Memang sekali pakai, tapi yang diganti itu seperti cartridge-nya. Ini sama kayak printer prinsipnya. Nah, kalau misalnya cartridge-nya, APAR-nya ini sudah selesai digunakan dan kemudian habis, kita isi ulang dengan cartridge-nya itu yang kita isi. Nah, pada saat kita mengisi ulang cartridge-nya, ini rawan untuk beku APAR-nya. Ini rawan untuk beku, kenapa? Karena apabila kita taruh di lantai, ini akan cepat dingin. Tipe foam, tipe powder,
ini apabila kita taruh di lantai, maka akan cepat beku. Dan ketika beku, apar ini tidak bisa kita gunakan. Karena padatannya itu tadi, partikelnya itu tadi nyatu. Tidak bisa kita gunakan untuk menyemprot. Oleh karenanya, hindari itu dengan mengurangi risikonya adalah meletakkannya 15-125 cm dari lantai. Jadi itu prinsipnya. Lalu kenapa dari tingginya juga diatur 125? 125 itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, itu adalah rata-rata dari tinggi tubuh orang Indonesia pada saat itu, agar nyaman untuk menggunakan. Kalau 125 kita bayangkan itu ada di sekitaran dari upper limb kita. Sehingga lebih mudah kita untuk mengambilnya, dibandingkan kita harus menjongkok untuk mengambilnya. Jadi seperti itu. Kalau kita diangkat lihat dari itu 150 katakanlah, kita tentu akan sulit mengambilnya. Oleh karenanya diatur dari segi tingginya maksimal 125, minimalnya adalah 15 cm dari lantai. Terus kemudian yang kedua, jaraknya. Kenapa harus per 15 meter? Ini balik lagi, alat pemadam api ringan itu bisa digunakan apabila misalnya api itu baru di tahap awal atau tahap mula. Kalau misalnya api itu sudah lewat, sudah lebih dari 30 menit atau 30 detik sampai 1 menit tadi, maka itu nantinya akan tidak efektif aparnya. Oleh karenanya, apar itu diberikan jarak berdekatan agar kita mudah untuk mengambil in case terjadi kebakaran pada titik tertentu. Jadi oleh karenanya ditetapkan bahwa jarak maksimal antar satu apar dengan apar lainnya itu adalah 15 meter. Oke. Semoga menjawab tadi. Revira, ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik, terima kasih. Dan kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan apar. Akronimnya ada, rekan sekalian, akronimnya adalah PAS. Apa itu PAS? P itu adalah pull the pin. A itu adalah aim. S yang pertama itu adalah squeeze. S yang kedua itu adalah sweep. Pull the pin, aim, squeeze, dan kemudian terakhir adalah sweep. Apar, izin saya ambil dulu aparnya. Apar itu pegangnya seperti ini. Komponennya terdiri dari pinnya, ini adalah pinnya, dan kemudian ini adalah tuasnya, dan kemudian ini adalah nozzle-nya. Jadi ketika kita akan menggunakan, kita harus tarik dulu pinnya. Pin ini berfungsi untuk pengaman. Jadi kita tarik dulu pinnya, baru kemudian kita aim. Nah, kita harus menyasar pada di mana titik apinya. Kalau misalnya kita apinya di sebelah sini, maka kita sasar apinya. Apakah cukup sampai situ? Enggak. Kita harus lihat dulu kemana arah angin. Kalau misalnya arah angin ke sini, ke arah saya misalnya, ke sebelah kanan saya, dan kemudian kita semprotkan sebelah sini, kebetulan yang saya bawa ini adalah tipe ABC, bahannya adalah powder. Ketika saya semprot di sini dan arah anginnya ke arah saya, powder ini akan balik ke saya. Jadi untuk meminimalisirnya, kita harus menyemprotkannya atau aimnya itu ke titik yang searah arah angin. Jadi kalau misalnya arah anginnya adalah ke sana, lidah apinya ke sana, maka kita nanti akan menyemprotkannya ke sini. Kita sudah aim, kita sudah nyasar, ini adalah titik api yang ingin saya padamkan. Kemudian kita squeeze. Ini kalau tidak ada pinnya, ini dengan mudah kita akan menekannya. Dan kemudian setelah kita squeeze, baru kita sweep. Sweepnya bukan atas bawah, tapi kiri dan kanan. Yang disemprotkan bukan apinya, tapi media yang ingin kita padamkan. Jadi itu adalah teknik dari pemadaman penggunaan PAS. Oke, tidak setiap rumah ada apar, Pak. Bagaimana kalau misalnya di rumah saya nih, nauzubillah min dzalik, ada musibah misalnya, ada terbakar, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Misalnya ada terjadi kebakaran di rumah saya dan saya tidak punya apar. Nah, rekan sekalian, ada metode lainnya. Itu adalah disingkat dengan APAT, alat pemadam api tradisional. Alat pemadam api tradisional ini bisa menggunakan, ada dua. Standarnya, sebagaimana yang saya singgung tadi, adalah fire blanket. Bahannya itu adalah fiberglass yang anti api sampai dengan 900 derajat Celcius. Bagaimana Pak kalau misalnya saya di rumah tidak punya sama sekali fire blanket? Maka apa yang digunakan? Blanket itu sendiri.
Apakah langsung ditutup apinya Pak atau seperti apa digunakannya? Tekniknya ada rekan sekalian. Saya bawa alat yang pasti Anda punya di kos atau di rumah masing-masing. Itu adalah handuk. Handuk adalah salah satu media yang paling ampuh untuk memadamkan misalnya api itu ada di kompor dan kemudian wajan Anda terbakar, apa yang dilakukan? Nah, pertama, kita nggak boleh langsung seperti ini. Ini kering, kita langsung tutup. Ini sama kayak kita menambah media untuk api itu membakar sebenarnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita lapisi ini dengan cara apa? Kita basahi ini dengan air sampai betul-betul basah. Baru kemudian kita tutup ke media yang terbakar. Caranya seperti apa? Caranya, kalau misalnya apinya itu besar, kita harus pastikan dulu diri kita aman. Kalau misalnya kita langsung tutup seperti ini, apa yang terjadi? Jari kita terekspos. Siapa tahu nanti kita malah mencelakakan diri kita. Prinsip dari K3 adalah untuk aman diri itu sendiri, aman dari lingkungan, baru kita lakukan tindakan. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah bagian dari handuk. Ini kita genggam dulu, kita lipat sedikit. Baru kita genggam, jempolnya ke bagian atas, baru kemudian kita balik. Akhirnya adalah bagian dari tangan kita terlindungi. Baru kemudian kita tutupkan. Sebelum kita lanjut, saya ingin coba ada 2 orang mahasiswa dulu yang coba praktik menggunakan APAR dengan APAT. Kira-kira apakah ada yang berminat? Izin Bapak untuk mendemonstrasikan Siap. menggunakan APAT. Jadi yang saya pelajari tadi itu adalah pertama-tama handuk dibasahi dengan air terlebih dahulu secara keseluruhan. Benar. Kemudian kita pegang seperti ini, tetapi sisakan kain sebagian untuk menutupi tangan kita agar tidak terekspos. Kemudian kita jangan melawan arah angin. Misalkan arah angin ke arah belakang saya, jadi saya menutup dari arah sini. Jika tangan sudah aman, kemudian arah angin ke arah sana, kita stabilkan posisi kita agar tidak terjatuh. Kemudian tutup secara pelan-pelan hingga tidak ada kontak antara udara oksigen dengan api sehingga api akan padam. Mungkin seperti itu Bapak yang bisa saya praktekkan. Mungkin saya mulai dari upper di bawah karena upper kan memiliki berat 5 kg rata-rata, jadi tidak semua orang bisa mengangkat. Kita mulai dari tahap pertama yaitu tahapan pull. Dengan posisi yang sudah nyaman, tahapan pertama pull atau pull the pin. Kita menarik pin pada upper hingga terlepas. Jika sudah terlepas, maka kita bisa lanjutkan pada tahap kedua, yaitu tahap aim atau mengarahkan. Pada tahap aim, yang perlu kita perhatikan adalah arah angin. Jika arah angin contohnya ke arah depan kita, maka kita harus berada di belakang api, sehingga api dan juga foam yang ada dalam apar tidak mengenai diri kita sendiri. Jika sudah melakukan tahap kedua, maka kita akan lanjut kepada tahap ketiga, yaitu squeeze atau melakukan penekanan pada apar tersebut. Jika sudah squeeze, maka tahap terakhir adalah melakukan tahapan sweep atau menghapus atau melakukan sweep pada nozzle apar kepada bahan bakar. Contohnya seperti ini, melakukan sweep ke arah kanan dan kiri. Kiri dan kanan, terus kemudian sampai pada api padam. Oke, baik rekan-rekan sekalian, setelah dari sini ada tugas yang sudah saya upload di e-learning. Tugasnya adalah terkait dengan analisis jurnal atau analisis artikel. Jadi silahkan untuk Anda coba cek dan kemudian kumpulkan. Deadline-nya sudah tertera pada e-learning. Kita akan gunakan itu untuk topik bahasan berikutnya. Topik bahasan berikutnya ada terkait dengan emergency response plan. Nanti akan kita latihan bagaimana cara membuat peta jalur evakuasi dan juga standar-standar internasional ataupun nasional yang menyertai dari pembuatan jalur evakuasi tersebut. Dan sebelum ditutup, marilah kita bersama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya. Izin untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.